semua ada di sini untuk memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus. Jadi masih disalibkan. Saya percaya meskipun tidak ada satupun kita yang melihat, tidak ada satupun dari kita ini yang menjadi saksi hidup, tetapi kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus itu masih ada sampai sekarang. Amin. Dan kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk memperingatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya. Pagi hari ini Tuhan adalah satu kehormatan bagi kami ketika kami Engkau izinkan untuk mengingat kembali penyaliban yang Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bapa, kami berdoa, beri kami hati yang mampu mengerti dan merespon dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya Engkaulah penebus yang hidup, yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Di masa itu. Tapi kalau kita yakin dan percaya bahwa memang yang Dia lakukan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, dan kita meyakini bahwa ada hal-hal yang mengikuti oleh pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan hanya keselamatan ketika kita sudah mati nanti, tetapi keselamatan ketika kita menjalani kehidupan itu Tuhan juga sediakan. Saya ingin ajak kita menyanyikan pujian ini keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kita mengingat lagu masa lalu atau mungkin ini sesuatu lagu yang baru, tetapi kita belajar untuk mengatakan ini keluar dari hati kita. Dan saya percaya seperti Tuhan katakan, ketika kita menaikkan pujian dengan sungguh hati, maka hadiratnya itu kan ada di tengah-tengah kita. Dan ketika hadiratnya ada, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin terjadi. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.
Meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Ya, saya melihat bahwa banyak sekali gereja-gereja itu ketika memperingati akan kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, itu mereka sedih. Menurut saya sih kurang tepat ya. Karena sekarang yang kita nikmati itu adalah hasil dari penyaliban itu. Dia sudah bangkit dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menjanjikan penolong buat kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi emosional ya, menjadi sedih gitu. Saya ingin ajak kita bersukaria memperingati akan kematian Tuhan Yesus, karena kalau tidak ada kematian tidak akan ada kebangkitan. Amin. Dia mati di Kalvari, tetapi kematiannya membawa kehidupan buat kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Yesus mati di Kalvari karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Katakan lagi, Dia mati karena dosaku. Amin. Karena dosaku Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Yesus mati di Kalvari karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Yesus mati di Kalvari karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Dia mati di Kalvari dan bangkit
serahkan bebanmu pada Yesus. Dia peduli hidupku. Serahkan bebanmu pada Yesus. Dia peduli. Yesus mati di Kalvari karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Yesus mati di Kalvari karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Yesus mati di Golgota. Dia mati karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Serahkan bebanmu pada Yesus. Dia peduli hidupmu. Serahkan bebanmu pada Yesus. Dia peduli. Serahkan bebanmu pada Yesus. Dia peduli hidupmu. Serahkan bebanmu pada Yesus. Dia peduli. Ya, Yesus mati di Kalvari karena dosaku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Dia mati di Kalvari dan bangkit bagiku. Amin. Kematiannya membuat kita mampu untuk berkata, so long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. Katakan dengan iman kita, apapun pergumulan yang kita alami, kesakitan yang kita alami, katakan selamat tinggal. Karena Yesus sudah mati bagiku dan aku hidup bersama-sama Dia. Dan itu adalah artinya hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Katakan dengan iman, apapun masalahmu, tidak ada yang sanggup menghentikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So long, bye bye. Katakan selamat tinggal penderitaan. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. Coba sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, so long, bye bye. Amin. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Dia, penebus hidup yang menyertai kehidupan kami. Selamat tinggal kesakitan, selamat tinggal penderitaan. Jalan di depan adalah jalan yang penuh dengan sukacita. Amin. Jehovah, you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you,
So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. Jehovah, you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe you. Amen. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. Goodbye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye bye. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan tetap bergerak di tengah-tengah kita. Meskipun kita tidak melihat, mungkin kita tidak merasakannya, tetapi percayalah, dalam segala situasi, dalam segala musim dalam kehidupan kita, Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Tidak pernah dikecewakannya setiap kita yang berharap kepadanya. Tidak pernah Dia mengingkari akan janji-janjinya yang diberikan dalam hidup kita. Saat ini Dia bekerja dan bergerak di tengah-tengah kita. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching in me heart. I
worship you. I worship you. You are healing every heart. I worship you. I worship you. You are turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker for us, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop 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 working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Our God, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Engkau Tuhan, selamanya Engkau membuktikan sebagai Bapa yang baik, Tuhan pencipta semesta yang berkuasa, tetapi penuh kasih dalam kehidupan kami.
Sampai hari ini kami melihat bagaimana tangan kuat banyak membuat keajaiban di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Bapa, kami melihat bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang terdekat dengan kami mengecewakan, tetapi Engkau dengan kasih-Mu selalu memberikan. Ketika kami merasa kami ada di jalan buntu, Engkau buka jalan sehingga kami dapat melaluinya. Ajaib dan besar kasih-Mu Tuhan. Dan jiwaku memuliakan Engkau. Hatiku Tuhan tersungkur menyembah dan mengaku Engkaulah Tuhan yang agung. Engkaulah satu-satunya jalan. Engkau satu-satunya kebenaran. Tidak ada satupun yang seperti Engkau. Engkau mulia. Engkau ajaib. Nama-Mu Tuhan mengatasi segala nama. Kuasa-Mu mengalahkan seluruh kekuasaan yang ada di dunia. Milik-Mu lah kehidupan kami. Milik-Mu Tuhan seluruh alam semesta ini. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang kudus. Engkau yang kudus layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominion, all power and position, your name stand above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All throne and dominion, all power and position. Your name stand above them all. Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, highest.
is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominion, all power and position, your name stand above them all, and the angels cry, holy, and the nation cries, holy. Amen. You are lifted high, Jesus, holy forever. You are the Holy One. We worship. Amen. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Amen. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu yang kudus, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat ini Engkau adalah Raja yang duduk di atas tahta, yang melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami, yang memimpin pemerintahan dengan adil dan luar biasa untuk kesejahteraan kami, untuk kebaikan kami. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy
pada pagi hari ini. Kaulah Tuhan yang kudus, Allah yang luar biasa, Bapa yang kekal. Dan kami bersyukur juga Tuhan di seluruh dunia. Dan kami juga boleh merayakan akan penyaliban Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, di sanalah semua dosa kami ditebus. Maka itu kami berdoa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk menerima akan berkat, akan roti dari surga itu, sehingga menguatkan akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya berkata amin. Mari yang bertugas untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri yang sudah. Mari kita mengangkat akan hosti, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Bergabung bersama dengan rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia.
Saat ini kita boleh merayakan kematian Kristus. Kita boleh mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Di sanalah segalanya diselesaikan. Dosa kita ditebus. Dan pada saat kita mengangkat akan tubuh Yesus, firman Tuhan mengatakan yang terbaik Dia berikan bagi saudara dan saya. Maka itu pada saat kita mengangkat, kita mengingat akan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita mengangkat akan cawan yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kalau hidupnya, kalau yang terbaik Dia berikan bagi kita, apalagi cuma hal yang lain. Maka itu pada saat kita mengangkat akan cawan ini, harapkan sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Doa dan imani. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tarusakan. Angkat. Pasang pasaknya. Pacul talinya. Abah, ampuni bubuhannya. Buhannya ini kada tahu apa nang diulahnya.
Orang lain inya selamatkan, kawalah inya menyelamatkan inya seorang. Amun ikam almasih selamatkan diri ikam, turun pang matan salib. Tampayakan pang ka kami sebuting mujizat ikam. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, siap untuk menerima akan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu sudah diselesaikan. Beban, dosa, kegagalan, ketimpangan kami sudah dipakukan di sana. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh menerima akan kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya berkata, amin. Shalom. Shalom. Ya, kayaknya kok terbawa arus ya. Coba lihat kiri kanan, berikan salam, katakan, ini hari kemenangan. Bukan acara penguburan. Hari kemenangan. Ini bukan acara penguburan, tapi hari kemenangan. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Memang sesuai dengan tema ya, kematian Kristus bagi kita. Ya, kematian Kristus bagi kita sesuai dengan tema. Nah, mengapa Yesus harus mati, ya. Kenapa kok dia harus mati? Ya, jawaban semuanya hampir sama. Karena dia menebus dosa manusia. Tapi kalau kita perhatikan dari tayangan yang ada, mungkin Alkitab juga mencatat, nah, kalau yang lain dia selamatkan, orang mati dia bangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang-orang yang sudah nggak ada pengharapan, yang kerasukan setannya diusir. Nah, kenapa dia tidak bisa berbuat dengan dirinya sendiri? Nah, ini kan salah satu tantangan bagi dia. Kenapa dia harus mati? Kenapa harus mati dengan hal yang bodoh? Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya bukan karena kalah. Bukan karena sesuatu hal yang membuat dia nggak bisa berbuat apa-apa atau tubuhnya sudah lemah sehingga dia mati. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamah akan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu kalau kita perhatikan, sesudah itu Yohanes 19 dikatakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Nah, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa? Menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati bukan karena dipukul oleh penjahat-penjahat itu. Yesus mati bukan karena kekurangan darah. Yesus mati bukan karena ketidakberdayaannya dia. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Memberikan persembahan yang harum bagi Bapa. Nah, jadi Yesus mati bukan cuma sekedar menanggung dosa kita. Bisa tadi? Ya. Nah, kalau kita perhatikan kematian Kristus itu tentunya ada dua hal yang paling menonjol di dalam kehidupan Tuhan atau kehidupan Allah. Yang perlu kita perhatikan di dalam Alkitab ada dua. Nah, mungkin hampir
orang-orang yang punya karunia atau punya keinginan untuk menginjil atau belajar tentang penginjilan, mereka akan mengerti tentang dua hal ini yang ada. Nah, tentunya Allah itu maha baik, maha kasih, maha murah, dan segalanya. Tetapi kalau kita perhatikan, ada dua ya dikatakan yang paling menonjol dalam kehidupan Allah, dan inilah yang didemonstrasikan. Secara manusia, dua hal ini nggak bisa. Nah, kayak gini dua hal ini ya. Kasih dan keadilan Tuhan ya dikatakan. Kasih Allah itu mengatakan kalau boleh ya dikatakan. Ya Yesus gak perlu turun dari surga ke dunia. Karena dia mengasihi umatnya, semuanya masuk surga. Ya semuanya, itu kasih Tuhan. Dan Tuhan nyatakan itu. Dalam satu statementnya, tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Dan dia berdoa karena itu dia datang untuk menembus dosa kita. Tetapi beda dengan keadilannya Tuhan. Keadilan itu akan berkata tidak ada satu titik pun dosa yang boleh masuk surga. Nah, dari dua sisi yang ada dalam kehidupan Tuhan ini, kan gak bisa bersatu. Kayak pesawat ini yang akan nabrak dikatakan, nabrak. Gak mungkin disatukan. Keadilan Tuhan mengatakan harus dihukum. Kasih Tuhan mengatakan bebaskan. Coba kita bisa bayangkan kalau kita pernah mengalami pengalaman di rumah, bagaimana mama kita mengasihi kita, lalu papa kita mendisiplin. Nah, pada saat kita bersalah, dua pribadi ini muncul. Satu mengasihi, satu mendisiplin. Nah, piye caranya? Caranya bingung. Nah, harus ada satu yang mengalah. Tapi kalau kita perhatikan di sini, di inilah dikatakan kasih Tuhan didemonstrasikan. Di mana? Nah, maaf kelewatan tadi. Ya, disinilah itu dikatakan kasih dan keadilannya disatukan. Kasih dan keadilannya disatukan. Kalau kita perhatikan, mungkin kita pernah sering mendengar ada orang yang sudah dihukum, ya, tetapi hukumannya diambil alih oleh orang lain. Kita perhatikan kasih Tuhan menyatakan tentang sesuatu hal supaya tidak ada satupun di antara kita yang harus dihukum. Tapi keadilannya harus menyatakan kita harus dihukum. Nah, rupanya saya harus memberikan ilustrasi ini supaya jelas. Karena kalau saya pikir-pikir langsung tanpa ilustrasi, saya belajar di Evangelism Explosion ini. Ada satu cerita atau satu kejadian yang pernah terjadi di Rusia. Di Rusia sebelum jadi negara komunis itu dipimpin oleh namanya Tsar. Tsar itu mungkin kayak raja kalau nggak salah. Raja. Nah, rupanya raja ini cukup bengis waktu itu. Jadi dia nggak berperi kemanusiaan. Jadi dia menindak akan masyarakat yang ada. Tapi ada seorang jenderal yang baik, dikatakan baik. Tapi namanya jenderal itu harus menghormati raja. Tapi melihat keadaan yang terjadi, nah mau tidak mau kan jenderal ini menetralisir atau memberikan nasihat-nasihat kepada raja. Kalau boleh tuanku raja, tuanku paduka, jangan menindas rakyat sedemikian rupa, kasihan mereka. Akhirnya kan raja marah, menganggap orang ini, jenderal ini memberontak. Ya dia dihukum, mau tidak mau untuk berlindung, dia melarikan diri. Nah rupanya
dalam pelarian ini diikuti oleh bawahan-bawahannya. Ada orang-orang yang memang sangat senang dengan namanya jenderal. Dan masyarakat banyak yang ikut dia mengungsi. Nah, untuk buat rencana melakukan sesuatu, bukan kudeta sebenarnya. Memperbaiki sikap raja yang ada, yang cukup bengis. Nah, dalam cerita ini ada satu kejadian. Karena biasanya ibu jenderal ini, ada satu ibu jenderal rupanya ikut mengungsi, ibu jenderalnya. Nah, kalau di istana kan semuanya terjamin. Semuanya makanan, fasilitas, apa saja terjamin. Tapi pada saat dia mengungsi, harus dibatasi. Siapapun, dan itu sudah komitmen daripada seorang jenderal ini. Siapapun harus dibatasi. Nah, nggak kuat dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, ibu jenderal ini nyuruh bawahan. Nah, kan mereka takut karena ini ibu jenderal. Untuk ngambil makanan di gudang yang sudah dijaga super ketat untuk supaya apa? Supaya persediaannya bisa teratasi. Tapi kok ada kebocoran? Makanan di gudang dicuri. Nah, dikasih tahu ke jenderal, jenderal, makanannya ada yang curi. Jenderal ini kok bingung. Ini kan gudangnya sudah dijaga super ketat. Tapi kok bisa diterobos? Lalu dia buat satu peraturan. Barang siapa dan siapapun dia yang kedapatan mengambil barang makanan di gudang, dia akan dihukum. Ya, 40 kurang 1 cambukan. Ya, kayak Tuhan Yesus ya dikatakan. Ya, nah beberapa waktu nggak ada terjadi apa-apa, aman-aman semua. Tapi ibu jenderal ini sudah nggak kuat rupanya. Tadinya bertahan, dia takut, ketakutan itu membuat dia bertahan untuk hidup hemat. Tapi akhirnya dia nggak kuat, dia suruh lagi. Nah, anak buahnya nggak berani. Tetapi mau tidak mau kan harus karena ini ibu jenderal. Akhirnya mereka ngambil bahan makanan di gudang. Lalu dilaporkan lagi ke jenderal. Wah, bahan makanan kita dicuri jenderal. Nah, jenderal ini kan marah. Ini kebangetan ini. Tapi siapa yang mau dituduh? Nggak ada yang bisa dicurigai. Nah, jenderal ini karena dia berhikmat, lalu dia mengambil satu keputusan. Dia panggil semua penjaga yang ada, yang disuruh jaga. Sini kamu semua, sini berbaris. Ayo ngaku siapa yang nyuri makanan? Nggak berani ngomong. Ayo kamu siapa? Nggak berani. Ayo siapa? Lalu dia mengatakan, kalau tidak ada di antara kamu yang mau mengaku, berarti seluruh kehidupan kamu, dan bukan cuma kamu, istri dan anak-anakmu, saya hukum semua. Wah, ada satu yang sudah nggak berani, nggak kuat. Akhirnya mengatakan, ampun jenderal. Ayo, ngaku nggak kamu? Ampun. Sebenarnya yang bukan kami yang ngambil. Kami hanya disuruh. Siapa itu? Nah, akhirnya mereka mengatakan ibu jenderal. Ibu jenderal, biang keroknya. Ya, pokoknya otak pencuriannya ibu jenderal. Bingung kan? Mau dihukum, ini mamanya sendiri. Dan umurnya sudah 80 tahun. Tidak dihukum. Orang-orangnya mulai berbisik-bisik, katanya jenderalnya adil. Jadi di sini diperagakan dari cerita ini, memperagakan tentang kasihnya jenderal kepada ibunya dan keadilan. Karena orang seluruh
orang Rusia pada waktu itu mengerti dan sangat tahu bahwa jenderal ini adalah jenderal yang jujur dan sangat adil. Tapi pada waktu diperhadapkan dengan hal ini, dia bingung. Kalau saya hukum itu ibuku sendiri, kalau saya tidak hukum, bagaimana keadilannya bisa berlaku? Terjadi pro kontra. Jadi pada waktu jenderal ini mau ngambil keputusan, dia dengar. Rupanya ada blok kiri dan blok kanan. Blok kiri itu yang pro ke ibu jenderal. Mereka ngomong dan jenderal itu dengar. Kalau ibu jenderal ini dihukum, kami semua mundur. Kami tidak mau mengikuti jenderal yang bengis. Bayangkan ibunya sendiri aja dihukum. Apalagi kalau kita bersalah. Jadi apa nan kita? Nah, jenderal itu dengar. Tapi pura-pura gak dengar. Tapi dia dengar blok kanan juga. Yang gak suka dengan ibu jenderal ini. Karena suka buat ulah kan. Kalau ibunya ini tidak dihukum, kami juga pulang. Kami tidak mau mengikuti pemimpin yang mencelah-menceleh. Kenapa? Sudah dikasih ultimatum. Harus dipatuhi apapun yang terjadi. Nah akhirnya singkat ceritanya ibu jenderal ini dipanggil. Lalu dikatakan apa? Hukuman tetap berlangsung, berlaku. Wah, sudah siap-siap yang blok kiri ini yang pro ibu jenderal. Wah, mau angkat senjata. Gak bisa jenderal, gak bisa gitu. Tapi dia mengatakan hukuman tetap berlaku karena ini sudah keputusan. Nah, pada waktu itu sudah disuruh duduk di kursi pesakitan dan Algojo sudah siap dengan cambuknya. Bayangkan, jangankan 40 kali cambuk, mungkin sekali cedas sudah kaing-kaing. Maaf, maksudnya teriak-teriak, bukan kaing-kaing. Ya, ini ibu jenderal, maaf cerita ya. Ya, orang pikir ini kalau dilaksanakan lebih bagus kita memberontak. Tapi pada waktu Algojo mau mukul gini, jenderal langsung angkat tangan memberhentikan. Nah, yang tidak suka dengan ibu jenderal ini mengatakan, nah betul kan apa yang kita pikirkan, pasti dia tidak akan pernah melaksanakan itu. Dia datangin ibunya, ibu kan sudah dengar keputusan yang ada. Dan ini berlaku seluruh pengungsi yang ada. Termasuk saya dan termasuk ibu juga. Ibu kan sangat mengerti akan hal itu. Iya anakku, tapi ibu kan gak kuat. Maksudnya kalau makanannya terbatas kan gak kuat maksudnya. Sudah terbiasa dengan hidup mewah. Ya, tapi kan gak bisa gitu toh ibu. Nah, tapi dia mengatakan, ibu, karena saya menyayangi ibu, sangat mengasihi ibu. Lalu apa? Jenderal ini memeluk ibunya. Dia memeluk ibunya. Dan penghukuman memang harus berlaku ibu. Dia peluk ibunya, lalu dia angkat ibunya. Keluarkan dari kursi pesakitan, dia taruh di kursi yang lain. Lalu jenderal ini yang duduk di kursi pesakitan. Dia duduk di kursi situ dan dia siap mengatakan kepada Algojo, silakan laksanakan penghukumannya. Wah, Algojonya nggak mau, tapi mau tidak mau harus dilaksanakan. Akhirnya jenderal ini dicambuk sampai hancur-hancuran. Nah, dengan penghukuman ini kasihnya terhadap ibunya terbayar, keadilannya juga terbayar. Disatukan dan tidak ada satupun di antara masyarakat yang protes. Yang pro kiri mereka senang. Yang pro kanan juga mereka puas dengan apa yang ada. Nah, saya pikir ini terjadi dalam setiap kehidupan kita.
pada waktu penyelamatan, kalau saya kepingin memberikan skenario sendiri sesuai dengan pemikiran saya, mungkin Tuhan di surga ini berpikir ya, maksudnya. Mungkin ini pemikiran, maksudnya pikiran saya berpikir. Gimana cara untuk menyelamatkan manusia? Lalu ada beberapa malaikat mengatakan, Tuhan, gak perlu turun. Biar kami aja yang turun. Ngomong aja satu kali. Terang mengatakan jadilah terang. Terang itu jadi. Biarlah air berpisah dengan daratan. Itu terjadi. Hanya dengan satu perkataan semua bisa terjadi. Itu kuasa Tuhan. Dan menyelamatkan akan manusia. Ngomong aja dengan kekuatan kuasanya. Bisa enggak? Bisa, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa berkata dari surga, terjadilah keselamatan. Bisa terjadi? Bisa. Cuma apa katanya? Ada setan di sana mengatakan, katanya, maksudnya, pasti setan akan ngejek maksudnya. Mereka mungkin ya, maksudnya, katanya adil. Setan tidak akan pernah mau manusia ditebus dengan begitu saja. Nah, pada waktu disalib inilah semuanya terbayar. Keadilan Tuhan untuk menghukum yang berdosa dan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita disatukan di atas Tuhan Yesus. Dan setan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tadinya dia punya pintu kerajaan maut. Tapi dengan penyalipan ini, Rasul Petrus mengatakan, Tuhan Yesus turun ke neraka. Bukan supaya disiksa Bapak Ibu. Bukan untuk dihancurkan dia turun ke neraka. Kata Petrus mengatakan dia turun ke neraka untuk mengambil kunci pintu kerajaan maut. Lalu dia mengatakan, sekarang kemenangan ada di pihakku. Amin. Nah, alasan kematian Tuhan Yesus inilah maka kita bisa berkata, aku lebih daripada pemenang. Tidak ada alasan bagi kehidupan kita untuk kalah. Karena Tuhan sudah mengambil kunci kerajaan maut. Maut bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan. Maut bukan lagi suatu penghalang. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun tidak lagi dapat menandingi akan setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib dan bangkit. Amin. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita berkata lebih dari pemenang. Kita bisa menyanyi, kita lebih daripada pemenang. Jadi kalau ada permasalahan di dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu bisa berkata, aku lebih daripada pemenang. Saya percaya Tuhan itu sutradara yang agung. Dia sudah menyusun skenario-nya. Kalau kita senang nonton film, itu pasti kita senang kalau film itu happy ending. Betul? Wah, kita lihat role-nya dihajar cuduk. Kalau film kungfu ya, role-nya dihajar bolak-balik sampai berdarah-darah, mungkin tangannya sampai patah gini-gini. Belum selesai. Sedikit lagi ada sesuatu hal yang merubah dia. Tiba-tiba dia muncul. Cededeng maksudnya. Wah, itu dia film maksudnya. Ya kita pun senang. Dan saya percaya Tuhan kita itu sutradara yang agung. Jadi kalau saudara sedang di babak belur, maksudnya dipukul sampai babak belur, mungkin keadaan sudah bilang ampun. Kau begini hidupku. Lebih bagus Tuhan panggil saja. Ada teman saya hamba Tuhan. Dia ngeluh, maksudnya. Kalau boleh, Tuhan panggil saja. Saya bilang, kamu masih sehat. Maksudnya, kok kenapa sudah ngeluh? Lalu saya ngomong ke dia, karena ini sahabat baik kan. Ya walaupun dia senior saya bilang, kalau kamu mau ngomong, kalau kamu sudah seperti Pak Adi, maksudnya, ya, sudah jadi berkat banyak, berkat besar. Nah rekeningnya sudah nggak tahu mau taruh di mana.
Nah ngomong Tuhan panggil. Nah itu baru bilang hebat maksudnya. Biasanya kan kita nggak mau kalau semuanya oke, enak. Semuanya enak-enak semua. Kita bilang Tuhan kalau boleh 1000 tahun lagi. Betul nggak? Kita kepingin 1000 tahun lagi lebih lama di dunia ini. Kalau tidak ada tantangan. Tapi coba kita sedang babak belur. Dihancurin hidup kita. Usaha yang kita rintis mungkin. Wah kelihatannya, waduh puji Tuhan sudah mulai berbunga. Ditiup angin. Yang tiup itu sahabat baik. Ditilep. Mungkin kita bilang kebangetan orang ini. Gak usah frustasi Bapak Ibu. Kita lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan sedang membangun skenario itu happy ending. Amen? Maka dari itu enggak perlu khawatir saat ini. Bangkit dan berkata, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Itu yang pertama kali. Saya bersyukur kalau mungkin sampai di sini aja firman Tuhan ya sudah cukup ya. Maksudnya ya haleluya. Ya, kalau nggak usah diteruskan saja, nyanyi aja kita lebih daripada pemenang. Mari, song leader. Sebenarnya ada beberapa hal, cuma lebih bagus kita nyanyi aja ini. Saya rasa kita sudah berhenti di sini aja, nyanyi aja lagu ini, dan kita akan belajar. Bisa tim musik lebih daripada pemenang. Mari. Ya mesti diyakinkan dulu. Tidak usah angkat tangan. Tapi saya mau tanya, siapa yang di sini hari-hari ini merasa hidupnya di dalam tertekan, kekecewaan, ketakutan, di dalam suasana, dalam situasi sepertinya tidak ada jalan keluar. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya ingin ajak yakinkan dirimu, rubah mindsetmu, pikiran kita untuk percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya sanggup, sebetulnya Dia sudah membuka jalan. Amin. Aminnya kok. Amin. Nah, itu baru ya. Jadi ketika kita menyanyikan lagu ini, itu bukan hanya sekedar karena hafal, karena tahu, tapi dengan keyakinan. Bilangan 14 ayat 28 mengatakan, seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, di hadapan Tuhan maksudnya ya. Seperti itu yang Tuhan akan lakukan. Hari ini kalau masih merasa terpuruk, ini saatnya untuk kita merubah pikiran kita dengan apa? Memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Semua berdiri, kita bersorak-sorai. Saya berharap hari ini terjadi mujizat dalam kehidupan setiap kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bandinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tengok kiri kanan, katakan kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siapa yang hari ini sudah merasa sebagai pemenang? Siapa yang hari ini merasa karena Tuhan bersama kita, kita akan lakukan hal yang besar. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan bersama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan lagi, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jika Allah, amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Ya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari dan rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. 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 Coba kalau semangat kita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari itu seperti ini, dengan keyakinan bersama Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara besar. Saya percaya setiap gunung permasalahan, setiap gunung persoalan yang kita hadapi itu bukan hal yang besar, karena akan segera hancur oleh kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Saat ini saya ingin ajak, mari kita semua mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Dia kerjakan bagi kehidupan kita. Ucapkan secara pribadi, katakan sesuatu. Bukankah kita jarang menggunakan waktu-waktu secara pribadi untuk bersyukur kepada Tuhan? Pakai beberapa menit ini untuk secara pribadi bersyukur, mensyukuri kebaikannya, mensyukuri pertolongannya, mensyukuri semua hal yang Dia berikan sehingga kita mampu berdiri sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena kebaikannya. Bersyukur dan izinkan suaramu didengar oleh telinga. Bersyukur, berkata-kata. Jangan pedulikan dengan apa yang ada di kiri kananmu. Jangan pedulikan. Berkata-kata kepada Tuhan. Katakan hal-hal yang baik. Katakan ucapan syukurmu. Di atas pengucapan syukur, kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Di atas pengucapan syukur, Dia berjanji akan melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang buruk Dia rancangkan atas kehidupan kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Setiamu yang ku alami dalam hidup.
anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan Syukur sebab hari ini, oh sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat terobosan yang baru. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman. Jadi besok jam 3 sore ya di tempat ini. Besok jam 3 sore di tempat ini. Ya, adik-adik, jam 3 sore ada apa? Jangan lupa. Jadi Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, ya, ajak keponakan, ajak cucu, ajak anak-anaknya datang, ajak juga tetangganya, ya. Yang masih umur 12 tahun ke bawah diajak. Nah, jadi kita akan merayakan Paskah bersama. Tentunya walaupun temanya tidak sama, tapi saya percaya mereka akan membawa keselamatan bagi dunia. Berdoakan biar bukan cuma bagi sembako dan permainan, tapi kita berdoa biar setiap anak-anak itu mereka bisa datang kepada Tuhan. Amen. Nah itu. Lalu minggu ada Paskah ya. Jadi merayakan kemenangan Tuhan di tempat ini. Tetap ada minggu jam 7 pagi. Dan kita percaya kita sudah mempraktekkan power of afirmasi. ya. Jadi afirmasi, tahu afirmasi Bapak Ibu? Walaupun mungkin kita lihat masih banyak tantangan, tapi kita berkata, aku lebih daripada pemenang. Nah, walaupun mungkin masih banyak utang, aku kaya dalam Tuhan. Karena apa firman Tuhan mengatakan, biarlah yang miskin berkata aku kaya. Nah, itu afirmasi, perkataan afirmasi itu perlu kita ucapkan. Sekali-kali kita mengucapkan bersama-sama bahwa kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 talenta menghasilkan berapa? 5 talenta jadi 10. Lalu apa yang dia dengar? Hai engkau hamba yang baik dan setia. Lalu yang 2 talenta jadi 4. Yang dia dengar apa? Hal yang sama juga. Hai engkau hamba yang setia dan baik. Jadi, lalu yang 1 talenta ngomong apa? Karena engkau jahat, karena engkau menabur di tempat, engkau menuai di tempat engkau yang tidak menabur. Ini yang 1 talenta. Lalu apa kata tuannya? Karena engkau berkata begitu dan berpikir begitu, maka itulah yang aku akan lakukan. Kalau engkau berpikir aku jahat, maka kejahatanku akan terjadi kepadamu. Ya Tuhan jahat gak? Tidak, Tuhan tidak jahat. Tapi apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita berkata aku benang, aku diberkati Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Jadi afirmasi ini
bukan milik psikologi, ya. Psikolog. Saya lihat orang-orang psikolog kalau mengafirmasi supaya merubah orang sambil lari, lalu ngomong, aku orang baik. Kalau dia cowok, aku akan punya istri yang cantik. Ya, yang belum menikah tapi, yang sudah menikah ya nggak boleh. Yang belum menikah, yang cewek-cewek juga ya ngomong gitu. Yang bapak-bapak sambil lari-lari pagi ngomong bahwa aku diberkati, keluargaku diberkati, masa depan yang cemerlang. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan mengatakan seperti apa yang kau pikirkan dan katakan, itu yang aku akan perbuat. Tuhan, kiranya Engkau memperluas area kami, Engkau memperluas cara berpikir kami, Engkau juga menyatakan Engkau Tuhan memberkati akan setiap kehidupan kami, menyinari kami dengan wajah kemuliaan-Mu Tuhan, dan membuat tangan-tangan kami berhasil. Kami kepala bukan ekor. Kami akan tetap naik dan diberkati oleh Tuhan, dan membawa berkat keselamatan kepada dunia ini. Bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa ada di pihak kami. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.